Boleh Bapak perkenalkan diri? Sudah. Monggo Bapak. Perkenalkan, nama kami Slamet, umur 63, alamat Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Pendidikan terakhir Bapak itu apa ya? Pendidikan terakhir sarjana. Sarjana apa? Sarjana ada satu itu administrasi negara, yang kedua itu sarjana teknologi pengolahan hasil pertanian. Terus, boleh diceritakan bagaimana toko Bapak berdiri Pak? Awal memulai usaha, tantangan apa yang Bapak hadapi? Awalnya itu kami berusaha di Telur Asin. Pertama Telur Asin. Itu tahun 93 sampai 2002. Karena sini bukan daerah sentra itik, sehingga diperhitungkan keuntungan dan risiko agak gimana ya? Turun. Jadi keuntungan sedikit, risikonya lebih banyak. Di biaya produksinya lebih banyak. Sehingga kami mencoba mengalihkan usaha ke olahan labu kuning. Jadi utamanya ada Geplak Waluh itu. Karena apa? Sini itu sentra penghasil waluh labu kuning untuk Kabupaten Semarang. Jadi sentranya di Kecamatan Getasan. Awalnya kenapa? Tahun 2002 itu di sini labu itu banyak, terus masyarakat sini itu belum memanfaatkan waluh untuk olahan. Jadi paling hanya untuk sayur atau dikukus. Kadang-kadang kalau harga terlalu rendah itu enggak diambil tapi ditaruh di kebun, ditegali itu sehingga pada busuk, pol-polnya itu untuk pakan sapi. Nah, kan kasihan kenapa? Itu kan sebetulnya kan bahan pangan yang bisa diolah. Nah, kami mencoba ini itu sentra waluh. Jadi waluh itu di tahun kan mulai kan tahun 2002 itu di sini banyak waluh, harganya itu sangat murah dan perlunya melimpah, sehingga kami mencoba untuk mengolah. Karena apa? Di sini belum ada yang mengolah waluh menjadi bahan pangan yang komersial, yang lebih mempunyai nilai lebih tinggi, belum ada. Jadi tahun itu kita mencoba mengolah. Awalnya kita coba Geplak Waluh. Karena apa? Kebetulan saat itu kami itu mengikuti kuliah di teknologi hasil pertanian. Kebetulan tugas akhir skrip saya itu Geplak Waluh. Nah, dari situlah berbekal ilmu Geplak Waluh itu, skrip yang saya buat saya kembangkan jadi usaha. Lalu Bapak, pernahkah Bapak mengalami sepi pelanggan atau kekurangan bahan baku? Lalu Bapak bagaimana mengatasinya? Untuk hal itu, istilah untuk bahan baku kami memang tidak kekurangan. Karena sini yang banyak, jadi petani itu banyak yang nanam labu kuning, waluh itu, sehingga bahan baku tidak perlu saya datang dari luar. Di sini juga jadi untuk bahan baku tidak, untuk penjualan ini. Karena apa? Selama ini kan yang namanya waluh, bahan pangan itu bahan pangan yang kurang diminati, sehingga di hasil olahan pun kurang begitu respon. Jadi beda dengan mungkin bahan pangan yang dari bahan bakunya dari bahan yang sudah misalnya dari tepung beras ketan ataupun dari singkong, dari pisang, itu kan sudah biasa dan
masyarakat sudah senang karena waluh itu belum senang aja. Kendalanya apa? Ya kurang begitu senang, sehingga kami mencoba adalah apa? Kalau ada event kita itu membagikan tester untuk olahan hasil waluh itu atau geplaknya itu kita bagikan kepada konsumen. Katakanlah misalnya ada tamu seperti apa gitu, kami suguhi dengan olahan waluh. Setiap hari event lebaran misalnya itu yang untuk suguhan itu adalah olahan dari waluh itu. Nah, sehingga mereka kan tanya ini apa, terus saya jelaskan ini dari waluh itu, ada geplak, ada pia, ada ekol, macam-macam itu produknya itu. Bapak, seberapa besar keuntungan yang didapat dari geplak waluh, Pak? Keuntungan memang kami telah membuat analisa usaha itu dari geplak waluh, pia waluh, ekor waluh, setik waluh, emping waluh sampai ke sirup waluh. Itu rata-rata keuntungannya sekitar 25-30%. Ya minimal itu 20%. Jadi 20-30% keuntungan itu. Bapak, dari biaya produksinya ya. Sedikit motivasi dong buat penonton yang sedang merintis usaha seperti ini. Jadi gimana ya? Yang namanya usaha itu memang kita harus pertama harus lihat pesaing kita ada apa belum. Kalau sudah ada ya kita mau mau meningkatkan usaha ya agak sulit. Maka dalam kita memilih usaha harus pilih yang belum ada saingannya, tidak ada saingannya, pertama tidak ada saingannya. Kedua itu harus tekun istilahnya apa? Mungkin ada yang namanya pasar kan naik turun gitu loh, fluktuasi. Nah, kita harus tabah, jangan begitu naik, kita sana begitu turun, kita menaikkan harga, sehingga nanti konsumen kan, wah kok harganya jadi larang gitu. Kita harus stabil dengan apa itu kan gejolak harga, kita harus tekun. Ketiga itu bangga dengan apa yang kita hasilkan. Jadi gini, artinya bangga apa? Saya punya usaha, tapi kok malu dengan konsumen nilai orang tak kenal gitu loh. Jadi yang mana justru orang lain, itu menurut saya keliru. Jadi kita harus bangga dengan produk apa yang kita hasilkan. Misalnya gitu, ada event apa, kita harus mengenalkan inilah produk olahan yang berbahan dasar waluh. Kita harus bangga itu. Kalau nggak bangga, saya yakin ya mungkin bisa bilang seperti orang pamer gitu ya, tapi kan kita untuk mengenalkan produknya itu. Jadi misalnya saya nggak menceritakan pada konsumennya kan otomatis kan dia nggak tahu, saya nggak bangga, ya nggak akan dikenal, sulit dikenal gitu lah. Nah itu harus bangga, terus harus inovatif. Jadi artinya apa? Misalnya sini banyak waluh, hanya dijual waluh saja, waluh segar itu. Nah, itu kan inovatif. Jadi terus kita olah, terus kita kita olah, jadi nanti akan meningkatkan nilai jual dari bahan mentah itu. Karena itu dijual ya, kalau memang harganya udah tinggi dan ini sih tidak apa-apa, tapi kalau seperti waluh kan harganya murah, dihitung-hitung keuntungannya kalau petaninya itu kan sedikit. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari waluh itu, kita inovatif dengan cara pengolahan. Jadi kita buat ada geplak waluh, ada pia waluh, ada ekor waluh, emping waluh, setik waluh, gelek waluh, sampai ke sirup waluh juga ada, itu yang minuman. Jadi ada makanan, ada minuman juga. Jadi kira-kira itu banyak itu apa ya, terus kita harus tekun lah gitu, tekun gitu. Jangan karena mungkin kan ada teman yang dia juga malah waluh gitu, terus kita
kita minder. Jangan. Jadi kita bangga dengan apa yang kita hasilkan, karya kita. Nah, terus apa? Biar lebih dikenal itu sering-seringlah apa mengikuti event. Misal gitu ya, misal ada event lomba. Tapi kita jangan malu, tapi kita harus percaya diri. Ini yang saya ikutkan lomba. Itu menunjukkan apa? Penilaian kepada masyarakat. Jadi apa? Coba tuh hasil karya seperti apa saya ikutkan lomba. Itu kan apa menunjukkan apa? Istilah apa ya? Rasa dihargai produk kita oleh masyarakat gitu loh. Kalau setiap itu kan teman kita kan ya istilah apa? Pikiran kita, rasa kita kan jadi semangat, tambah semangat. Alhamdulillah untuk bulan Walu itu kalau lomba itu dapat prestasi. Ya. Jadi lomba dulu awalnya tahun 2003. Itu pertama kami lomba itu di Undip gitu. Itu pas hari ulang tahun di Natalis Undip itu yang pertama. Jadi alhamdulillah itu kami dapat nomor 3 di tahun itu. Jadi peragamnya itu ada di situ, kelihatan peragamnya ada. Terus lagi ada lomba yang di tingkat nasional itu di UI. Di UI kami tahun 2006 ya, itu dapat nomor 1 untuk olahan palu itu. Berarti kan kita jadi merasa bangga itu. Terus yang tingkat nasional itu lagi ada apa? Di Kementerian Pertanian itu tahun 2012 kelihatannya. Itu namanya lomba citra produk pertanian bersaing. Kita masuk nominasi juga. Jadi untuk memotivasi ya mari kita bangga dengan hasil karya kita sendiri. Jangan hasil karya kita malah malu tunjukkan keluar ya, kita nggak dikenal. Wong saja yang istilah orang ngerti isin aja kadang-kadang belum ada yang kenal gitu. Itu kira-kira itulah motivasinya. Terima kasih Bapak atas share pengalaman bekerja Bapak